Tujuan awal kancing logam pada celana jeans yang juga disebut rivet adalah membuat saku lebih awet jika para pekerja tambang mengantongi peralatan berat. Kancing ini masih membantu sekarang meski kamu tidak mengantongi barang berat. Rivet memperkuat kaliman dan membuat celana jeansmu lebih awet. Tonjolan kecil pada huruf F dan J di keyboard membantu kita menemukan huruf yang benar saat mengetik tanpa melihat. Juga karena berada di tengah, tonjolan itu menunjukkan posisi mengetik yang optimal. Oh iya, keyboard QWERTY ditemukan di awal 1870-an. Dan sebelum itu, keyboard pertama mirip kayak touch piano loh, dengan 2 baris huruf sesuai urutan alfabet. Jangan salahkan tonjolan kecil di kabel komputermu yang bikin kamu kesel karena tersangkut berkali-kali. Silinder ini yang bentuk dan warnanya bisa bervariasi mencegah gangguan dari sinyal lain, misalnya sinyal yang dikeluarkan ponselmu. Lubang di gagang panci atau penggorengan didesain sebagai tempat sendok, kalau sendoknya cukup besar. Dengan begini, kuah atau apapun yang kamu masak akan menetes kembali ke dalam panci. Jadi, dapurmu nggak kotor. Beberapa jerigen punya 3 gagang. Desainernya sengaja membuatnya seperti ini. Kalau kamu membawanya sendirian, kamu bisa pakai gagang yang tengah supaya beratnya menyebar rata. Tapi kalau temanmu mau bantu bawain, kalian berdua bisa memegang gagang yang di pinggir. Kurangnya privasi di toilet umum, maksudku itu loh, celah yang lebar di bawah pintu, ternyata ada tujuannya. Orang-orang akan lebih cepat menyelesaikan bisnisnya dan antrean lebih sedikit. Dan misal, kalau ada masalah, orang yang butuh bantuan lebih mudah ditemukan. Di London ada tiang-tiang yang mirip lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Nama resminya adalah Sting Pipe, dan sekarang tiang-tiang ini udah nggak berfungsi. Pada abad ke-19, tiang-tiang itu berguna. Tiang berongga ini menyalurkan udara dan gas bau yang mudah meledak ke atas untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Buku dicetak dalam lembaran kertas lebar, jadi selembar kertas bisa memuat 4 halaman. Kalau jumlah halaman buku itu ganjil, pasti akan ada 1 halaman kosong untuk catatan atau tanda tangan penulis. Ada 2 fitur rahasia bulu sikat gigi. Pertama, warnanya akan memudar seiring waktu. Jadi, kalau sudah pudar, artinya kamu harus beli sikat gigi baru. Kedua, panjang bulunya juga bervariasi. Bulu lebih panjang di ujungnya bantu membersihkan gigi belakang dengan lebih baik. Garis warna di pasta gigi itu ternyata cuma trik pemasaran loh. Di tahun 70-an, sebuah merek pasta gigi terkemuka memperkenalkan garis biru yang mengklaim kalau pasta gigi mereka punya aksi ganda. Tapi pasta gigi putih juga punya fungsi yang sama kok. Awalnya bola golf itu licin. Permukaannya berlekuk-lekuk sekarang karena para pemain golf menyadari kalau bola rusak yang terlalu sering dipakai lebih laju daripada bola baru. Akhirnya, para produsen mulai memproduksi bola berlekuk-lekuk. Titik-titik hitam di kaca mobil atau frit memantulkan sinar matahari yang langsung menyorot matamu. Bingkai ini menjauhkan sinar UV dan membuat kaca memanas dengan merata. Bisa dibilang, ini semacam kacamata hitamnya mobil. Tap di spion tengah mobil ternyata bukan untuk menggantung pengharum udara. Itu adalah pasak untuk mengganti mode siang dan malam. Tap ini bisa mencegah sorotan lampu mobil lain. Jadi, kamu nggak terganggu gara-gara lampu mobil di belakangmu. Titik-titik berwarna di kantong keripik membantu produsen mengendalikan warna kemasan dan menunjukkan warna apa yang dipakai pada kemasan. Oke. Mungkin microwave-mu punya mode diam loh. Coba tekan angka 1 dan 0, lalu tahan. Mungkin berhasil. Kadang ada juga tombol mute yang kamu abaikan selama ini. Tapi, tiap-tiap microwave itu berbeda. Jadi, silahkan baca buku panduannya. Kait di troli belanja membantu supaya semua barang dalam keranjangmu lebih rapi. Dan kamu bisa lebih menikmati waktu belanjamu di swalayan. Kamu nggak mau kan naruh jaket putih mahalmu di samping wortel dan bawang di dalam keranjang? Stiker buah bisa mengungkap semua masa lalu apelmu. Kode 5 digit yang angka pertamanya 9 adalah pertanda baik. Berarti produk itu organik. Kode 4 digit yang awalnya angka 3 atau 4, artinya apel ini dibudidayakan secara konvensional.
Kalau kodenya dimulai dengan 8 dan ada 5 digit, sebaiknya tinggalkan saja di rak. Pensil bibir dan alis yang otomatis dilengkapi dengan rautan di dalam kemasannya. Tutup di bagian belakang pensil bukan hanya memberitahukan warnanya. Kamu bisa menariknya untuk meraut produk itu. Kalau kamu lagi malas ngupas jeruk, coba potong bagian atas dan bawahnya. Lalu sayat di bagian samping dan tarik kulitnya. Kadang tusuk gigi punya lekukan, dan itu adalah penyangga darurat. Tusuk gigi mudah dipatahkan. Bagian yang lebih kecil dan berlekuk bisa dipakai untuk menghindari kontak dengan meja. Kamu juga bisa membuat penyangga darurat untuk sumpit sekali pakai. Ada semacam bagian yang menempel di ujung sumpit sebelum dipisahkan. Patahkan itu, dan saat kamu mau istirahat pas makan sushi, jadikan bagian itu sebagai penyangga sumpitmu. Kebanyakan wadah tub biasanya ditutup dengan lapisan plastik atau foil. Jangan coba-coba membukanya pakai kukumu ya. Tonjolan ditutup salep bisa digunakan untuk membuka segel tub apapun. Jas resmi biasanya dilengkapi dengan saku kecil di atas saku biasa. Itu disebut saku tiket, supaya para pria yang memakai jas itu bisa cepat mengeluarkan tiket sebelum masuk kereta. Oke, kamu pasti sudah tahu kalau laci di bawah oven berguna supaya makanan tetap hangat kalau ada tamu yang datang terlambat. Tapi, kamu juga bisa pakai laci itu sebagai slow cooker dengan suhu rendah. Dulu, semua botol warnanya hijau, tapi ternyata botol coklat lebih baik menghalangi sinar UV. Aku tahu sekarang. Uang dolar juga punya rahasia. Huruf besar yang dibingkai menunjukkan bank mana yang bertanggung jawab mengeluarkan uang kertas itu. 12 bank sentral Amerika mencetak semua uang. Jadi kalau kamu mau tahu dari mana asal uang dolarmu, lihat saja kode kecil ini. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphia, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 St. Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Tepi kasar pada uang logam bukan cuma sebagai desain. Dulu, berat koin yang terbuat dari logam berharga menunjukkan nilai koin yang sebenarnya. Orang-orang dulu sering menggerus tepi koin dan membelanjakan bagian itu dengan nilai yang sama, lalu melebur pinggirannya untuk dibuat koin baru. Untuk menghindarinya, pembuat uang menambahkan pola itu, supaya orang tahu apakah uang itu pernah digerus atau tidak. Taki kecil di dasar cangkir berguna supaya cangkir nggak geser kalau di permukaan basah, juga mencegah kelebihan air waktu dicuci dengan mesin cuci piring. Untuk menikmati selai kacang yang tetap lembut, simpan selai dengan membalik stoplessnya. Dengan begini, minyaknya akan menyebar rata dan tidak mengendap di dasar stopless. Busa mandi juga berfungsi sebagai pengatur suhu loh. Gelembungnya membuat air tetap hangat, jadi kamu bisa mandi lebih lama. Disclaimer, ini hanya berlaku untuk bak mandi akrilik ya. Bak mandi logam bisa cepat melepaskan panas, jadi busa nggak ngaruh. Kenop pintu yang terbuat dari campuran kuningan, perunggu, dan tembaga punya efek anti kuman karena sifat logamnya. Tambalan kecil berbentuk V di bawah kerah berguna agar pemakaian sweater tidak merusak bentuknya seiring waktu, karena bagian ini terbuat dari bahan anyaman lapis 2, kayak kemben, dan karet ujung lengan baju. Supaya nggak tumpah ke kaosmu, tuangkan jus kotak dari sisi lain kotaknya. Dengan begini, alirannya lebih lembut dan mudah dikendalikan. Lipatan segitiga di kotak jus kecil juga bisa mencegah tumpah. Kalau lipatannya dibuka dan dijadikan pegangan, kamu jadi nggak nekan kotaknya. Jus pun nggak akan muncrat. Cangkir sekali pakai sengaja dibuat seragam. Rahasianya adalah bentuk khususnya memungkinkan kamu menikmati minuman dengan mudah. Bibir cangkir selalu lebih lebar agar hidung bisa masuk saat kamu minum. Dan bagian dasarnya selalu lebih kecil, supaya mudah dipegang. Bahkan buat orang yang tangannya kecil.
Perbedaan lebarnya juga bikin cangkir bisa ditumpuk. Kamu bisa memakai stoples kaca langsung di atas blender dan membuat minuman apa saja yang kamu inginkan. Tapi ingat, jangan nyalakan blendermu sampai kecepatan maksimal. Kamu nggak perlu merobek ujung saset stick loh. Cara yang benar adalah potek aja di bagian tengah. Mungkin menurutmu sama aja ya, tapi setidaknya jadi ngurangin sampah robekan kertas. Dua red slitting yang digabungkan adalah alat anti copet yang sangat bagus. Kamu bisa memasang gembok kecil di keduanya dan tidak akan ada yang bisa membukanya kecuali kamu. Mungkin susah pakai benang gigi biasa waktu ada sesuatu yang nyangkut di gigimu. Supaya lebih kencang, buatlah simpul. Dengan begitu, kamu bisa langsung membersihkan bayam yang tersangkut di gigimu. Lubang kecil di dasar gembok bertujuan untuk membuang air guna mencegah karat. Selain itu, lubang ini juga cocok untuk meneteskan oli guna melumasi gembok, agar mudah dibuka tutup. Plastik kecil di bawah tutup botol membuat soda tetap segar. Plastik bundar ini menahan gas-gas yang ada di dalam botol, sementara tutupnya menahan cairan. Tanpa gas itu, soda cuma air biasa. Katanya sih bagian merah di penghapus buat pensil dan yang biru buat tinta. Tapi itu cuma mitos loh. Sisi biru bisa menghapus kesalahan di kertas yang lebih tebal, baik itu pensil atau tinta. Tapi pastikan kertasnya benar-benar tebal ya. Tapi fungsi bagian biru nggak cuma itu loh. Kamu bisa pakai bagian biru penghapus untuk memoles perhiasan dan membersihkan barang elektronik. Misalnya layar ponselmu. Oh iya, kamu tahu kan, sisa stiker yang susah dilepas itu? Penghapus juga bisa membantu. Bisa juga buat membetulkan bahan bludru yang lecet atau membersihkan kotoran di dinding. Botol kaca biasanya berlekuk di bawahnya. Ini disebut punch dan berguna bagi orang yang menuang minuman ke dalam gelas. Botol gak akan jatuh dari tangan seperti ini. Sebungkus kapas dilengkapi dengan benang untuk digantung pada kait atau penyangga. Kamu nggak perlu membuka dan mengencangkan bungkusnya lagi. Lihat bagian dasarnya, ada semacam garis putus-putus. Robek di sepanjang garis itu dan keluarkan kapas dari kemasan yang tergantung. Kalau kamu menjilat cartridge Nintendo, kamu akan merasakan semacam rasa asam pahit menjijikan. Cartridge itu dilapisi dengan denatonium benzoat, yaitu salah satu rasa yang paling menjijikan. Ini supaya orang-orang tidak menelannya. Ada alasan kenapa botol berleher panjang. Kalau kamu mau minuman tetap dingin, pegang botol di bagian lehernya. Ini juga berlaku pada gelas mewah. Tangkainya mencegah minuman menghangat, jadi pegang erat-erat. Kancing di belakang kerah kemeja difungsikan untuk menahan dasi agar tetap di tempatnya. Tapi, dasi tipis yang didesain untuk kancing ini nggak begitu populer lagi sekarang. Jadi kancing ini cuma bagian dari desain saja. Sepatu lari sudah dilengkapi dengan sistem anti lecet. Itulah kegunaan lubang-lubang tambahan di atas sepatu ketsmu. Buat lingkaran di lubang ini dengan menyelipkan tali sepatu ke belakang. Silangkan talinya dan masukkan ke dalam lingkaran tadi. Lalu tarik tali ke bawah. Ini akan membentuk semacam pengunci. Orang-orang suka menyembunyikan tali sepatu di dalam agar tidak terlihat. Kemeja wanita anehnya berkancing di sebelah kiri. Itu karena dahulu, sebagian wanita punya pelayan yang membantu mereka berpakaian. Bagi pelayan, lebih nyaman mengancingkan kemeja dari sebelah kiri. Silika gel sering ditemukan dalam berbagai benda yang kamu beli, seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menyerap kelembapan berlebih. Jadi, kalau sepatumu lembab, masukkan saja sebungkus silika gel ke dalamnya. Mungkin selama ini caramu memakai sampo salah. Hal utama yang harus kamu tahu adalah jangan langsung oleskan sampo ke helaian rambutmu. Oleskan saja di akar rambut. Busa yang dihasilkan sudah cukup untuk membersihkan rambutmu. Margin di buku tulis ditemukan untuk melindungi catatan. Dahulu, tikus banyak berkeliaran dan pengerat itu sering mengunyah kertas. Tapi hewan ini tidak bisa mengunyah melebihi batas yang disisakan di margin. Cangkir merah yang sering kamu lihat di film-film barat bisa untuk menakar cairan loh. Garis paling bawah sama dengan 30 mili.
Garis kedua setara dengan 150 mili dan garis ketiga sama dengan 355 mili. Tujuan sandaran yang bisa dilepas di jok mobil adalah untuk keamanan. Coba tarik sandaran kepala, maka kamu akan melihat dua batang kokoh. Kalau seandainya kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa keluar dengan menghancurkan kaca pakai batang besi ini. Panah kecil di samping indikator pengisian bahan bakar di dashboard mobil mengindikasikan di sisi mana letak tutup tangki bahan bakar mobil itu. Ini berguna kalau kamu perlu mengisi bahan bakar mobil rental. Garis-garis tonjolan di tepi jalan berguna jika seseorang ingin berkendara di malam hari, karena bisa mencegah ketiduran. Saat mobil melewati garis-garis tonjolan ini, pengemudi merasakan getaran dan mendengar suara keras, maka perhatiannya pun bisa fokus lagi. Cincin dulunya bukan hanya dipakai sebagai aksesori. Para bangsawan memakai cincin sebagai stempel. Pemanah memakai cincin untuk melindungi jari-jarinya dari luka karena tali busur, sedang bagi wanita penjahit, melindunginya dari tusukan jarum. Tapi kalau 3 cincin dicolokkan perangkat audio, itu bukan bagian dari desain. Cincin itu mewakili fungsi berbeda. Kalau colokan audiomu punya 3 cincin, artinya alat itu bisa menghasilkan bunyi stereo dan punya fungsi mikrofon. Raja-raja yang tergambar di kartu remi adalah tokoh sejarah asli. Sekop, Raja David. Keriting, Alexander Agung. Hati, Charles Agung. Dan wajik, Julius Caesar. Ternyata selama ini kita merobek kertas post-it dengan cara yang salah. Kalau kamu merobeknya dari bawah, perekatnya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kamu merobeknya ke samping sepanjang garis lem, kertas itu akan bertahan di dinding lebih lama. Lint roller cocok sekali dipakai untuk membersihkan serat-serat kecil. Tapi kamu juga bisa memakainya untuk membersihkan barang-barang lain. Misalnya, kamu mau membersihkan kotoran dari nampan alat makan di mesin cuci piring. Ambil saja lint roller dan gulirkan di dalam tiap kompartemen. Maka semua remah, kotoran, dan sisa-sisa makanan akan lenyap. Ada angka-angka yang tertera di banyak kemasan produk kosmetik. Angka ini bukan random, melainkan bisa memberitahu berapa lama produk akan bertahan setelah dibuka. Inilah alasan dipakainya gambar stoples terbuka. Kalau kamu lebih suka beli susu literan, mungkin kamu menyadari ada lingkaran besar di sisi samping botolnya. Lingkaran ini menyerap guncangan kalau botol terjatuh ke lantai dan juga memberikan ruang tambahan agar botol bisa mengembang. Kalau sudah begitu, berarti susunya sudah basi. Kadang kesal ya rasanya melihat masih ada sisa di kemasan deodoran stickmu. Tapi itu susah dijangkau. Oke, triknya mudah. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil dan dorong bagian yang bisa bergerak dari bawah. Dengan begitu, sisa deodoran akan keluar. 2 batang datar pada colokan standar yang dipakai di Amerika itu sebenarnya masuk akal. Tapi kenapa ada lubang di dekat ujungnya? Nah, berkat kedua lubang itu, stop kontak bisa menahan colokan dengan kencang sehingga tidak longgar atau jatuh dari soketnya. Kegunaan lain lubang itu adalah kamu bisa memasang kabel langsung ke batang colokannya. Jadi, kamu tidak perlu pakai soket listrik konvensional. Kalau kamu butuh daya listrik dengan kabel langsung, lubang itu menjadikan semuanya lebih mudah. Jendela pesawat juga berlubang, dan itu adalah salah satu fitur penting agar pesawat bisa terbang dengan aman. Lubang-lubang itu melindungi penumpang dari tekanan luar dan menyeimbangkan tekanan udara secara merata pada jendela saat pesawat lepas landas. Gagang di sendok pasta itu berlubang dan itu sangat membantu kalau kamu mengambil pasta dan ingin meniriskannya. Tapi itu juga bisa berguna sebagai alat takar karena lubangnya setara dengan 1 porsi pasta. Coba ambil sekotak aluminium foil. Kamu akan melihat tab yang bisa ditekan di sisi sampingnya. Tab itu membuat foil tetap lurus dan mencegahnya agar tidak menggulung. Tab itu juga berguna untuk merobek foil dengan lebih mudah. Kadang, berbagai benda punya fungsi khusus, tapi kamu selalu bisa menggunakannya untuk tujuan lain. Misal, kalau kamu mau makan yogurt tapi tidak punya sendok,
Ambil saja tutupnya, pelintir ujungnya untuk dijadikan gagang, dan buatlah sendok. Nyam! Kamu bisa melatih kelincahan jarimu dengan menangkap mie dan nasi memakai sumpit dari wadah kotak makanan. Atau, kamu bisa membuka kotaknya dan jadikan piring. Menurut sebuah teori, bola bulu lucu di kupluk itu muncul di abad ke-18 di topi para pelaut Prancis. Kepala mereka seringkali terbentur langit-langit dan tepi kapal yang rendah. Maka mereka membuat pom-pom ini. Dulu, trailer biasa ditunjukkan di akhir film, bukan di awal. Ini sesuai dengan namanya sih. Kata trailer artinya tambahan atau gandengan di mobil misalnya. Hanger kayu masih menguasai sebagian besar pasar. Karena kayu aras, bahan pembuat hanger itu mengandung minyak alami yang mengusir serangga. Jadi, pakaianmu pun aman. Untuk mengetahui apakah telur rebus segar atau tidak, coba kupas saja. Makin sulit dibersihkan, makin segar telurnya. Kami punya satu trik telur lagi. Coba putar telurnya. Kalau berputar dengan stabil, berarti itu telur rebus. Kalau perputarannya lambat atau bahkan tidak berputar sama sekali, berarti itu telur mentah.